Mendengar suara Tuhan, saya percaya itu kerinduan kita semua. Betul, betapa celakanya kita kalau dalam hidup kita yang menyebut diri dan disebut hamba Tuhan, terus kita nggak bisa mendengar suara Tuhan. Lalu siapa yang kita ikuti dalam hidup ini? Saya akan mulai dengan pemikiran ini. Kalau kita melihat seluruh sejarah Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, dengar baik-baik, ini pertanyaan penting. Sambil saudara mengingat saudara-saudara kita yang ada dari Musa terus sampai pewahyuan Tuhan. Ini pertanyaan penting. Kalau saudara tahu jawabannya, maka mendengar suara Tuhan itu sangat mudah. Begini pertanyaan. Kalau kita lihat fakta dari Kejadian sampai Wahyu, yang lebih rindu berbicara itu Tuhan atau kita? Betul sekali. Jadi kalau toh kita itu tidak mau, Dia tetap akan berbicara, saudara. Katakan amin. Nah, di antara semua kasus, kalau saya pakai kata kasus dalam sepanjang sejarah Alkitab, kita buka 1 Samuel pasal 3. Akan mengagumkan sekali. Semua kita pasti tahu kisah ini. Judulnya apa dalam kitab saudara? 1 Samuel pasal 3. Ayo ya, apa judulnya di situ? Samuel dipanggil. Kita memang tidak tahu tepat umur berapa anak itu waktu terjadi di 1 Samuel 3. Masih kecil atau sudah besar? Betul. Saya tanya lagi. Siapa ingat walaupun samar-samar, malam itu Yahweh Tuhan bicara tentang anak-anak atau tentang urusan negara kepada Samuel yang masih kecil itu? Urusan negara. Hancurnya negara itu, tabut perjanjian akan dicuri, sampai muncul kata Ikabod, masih ingat itu? Nah saudara, ini yang heran. Untuk apa Yahweh Tuhan bicara pada anak kecil tentang urusan negara? Kalau saudara bisa menangkap kisah itu, maka dijamin oleh Tuhan dan Roh Kudus, setiap kita akan mudah mendengar Tuhan bicara kepada kita. Ayo kita tangkap dulu. Itu mengherankan. Saya tahu jawabannya pasti akan salah, tapi saya tetap tanya. Berapa kali Samuel dipanggil oleh Tuhan? Nah, salah 4 kali. Nah, ini kalau pendeta aja salah, bagaimana jemaat? Betul, berapa kali dia dipanggil? Nah, kenapa jawab 3? Jawabannya lupa. Oke lah kalau lupa. 3 kali Eli, imam hebat itu baru sadar. Dengar ya. Yang pertama sudah tidur ini, sudah tidur. Sam, saya pakai bahasa anak-anak. Samuel bangun. Dia lari ke kamarnya bapak angkatnya. Ya otomatis papaku ini manggil. Eli sudah tua atau masih muda? Sudah tua. Maaf jangan tersinggung. Orang tua kalau sudah tidur enak dibangunkan. Tidur lagi susah atau gampang? Maaf saya cuma tanya. Nah bayangkan ketika anak ini ke kamar Eli, jawabnya apa masih ingat? Aku nggak manggil. Masih ingat nggak? Begitu nggak jawaban Imam Eli? Samuel, gini, balik tidur lagi. Belum les. Sam, anak ini balik lagi. Pak, manggil aku. Ayo jujur, coba peragakan orang tua ini intonasinya bagaimana setelah panggil kedua. Ayo coba, bagaimana intonasinya? Aduh. Koran nyeluk kok turu kon. Nah itu bahasa Jawanya. Aku nggak manggil kamu, nah pasti tinggi intonasinya, betul? Nah, jujur, kalau Samuel seperti kita,
sudah 2 kali dibilang tidak. Kalau ketiga kali kita ngapain? Kalau kita Samuel, ayo semua bayangkan kita jadi anak kecil lagi. Nah, tak tutupi bantal kupingku. Lu betul enggak? Jelas tidak, sudah 2 kali. Tapi anak ini luar biasa. Sam, dia kemana? Balik lagi ke Imam Eli. Nah, kali yang ketiga hamba Tuhan ini sadar, dia yang bangun. Kalau begitu, Yahweh Tuhan yang bicara pada anak. Teruskan diajari, ya. Kalau saudara lupa, nanti di kamar masing-masing baca waktu istirahat. Diajari begini. Nah, kalau nanti kamu dipanggil lagi, jawablah begini, begitu. Mari kita bayangkan, kira-kira wajah Samuel diterangkan oleh orang tua ini. Kalau kamu dipanggil lagi, jawablah begini. Menurut saudara, Samuel bingung gak? Kenapa bingung? Ya, kenapa bingungnya? Ini penting. Iya. Nah, saudara, yang mengagetkan saya itu ayat 7. Coba lihat 1-3-7. Ini yang membuat saya percaya betul bahwa Yahweh Tuhanlah yang sangat rindu berbicara kepada kita. Bukan kita yang rindu dia, saudara. Baca. Samuel belum, berarti anak kecil. Yang kedua, dan coba baca, dan firman-Nya belum pernah dinyatakan kepadanya. Berarti Yahweh Tuhan yang manggil anak kecil malam-malam itu tahu nggak kondisi anak ini? Tahu, betul? Lalu pertanyaannya, kalau dia tahu ini, bahasa kita kan masih anak ingusan. Kalau dia tahu ini anak ingusan, untuk apa diajak ngomong? Itu yang membuat saya kaget. Maka kesimpulannya, siapa yang rindu bicara? Masih ingat Yesaya 62 kemarin? Tuhan gelisah di surga, melihat gerejanya bagaimana, Sionnya bagaimana. Ayo Yesaya 62. Aku tidak bisa berdiam diri sampai kebenaran Sion itu tampil bercahaya. Hari itu Yahweh Tuhan gelisah. Maka itu saudara gabung semua dari 2 sisi sebelumnya waktu saya ngajar. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu sebelum dia mengajak berunding anggota Dewan Musyawarahnya. Aku punya keputusan. Dan ini bukti. Dia tidak bisa buat apa-apa kalau tidak ada gereja yang bisa diajak bicara. Tapi hari itu ketemunya gereja sekolah minggu. Samuel kan murid sekolah minggu. Bayangkan murid sekolah minggu diajak bicara tentang negara. Sebab, maaf saya pakai kata kasar, para pemimpin budek dan picak. Tajam bukan kata ini? Dan itu tertulis di ayat 1. Coba lihat ayat 1. Ayat 1 Samuel 3. Ini penting saudara. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Yahweh di bawah pengawasan Eli. Ini yang saya mau bahas kalimat berikut. Pada masa itu bagaimana? Nah, ini harus kita pelajari. Artinya apa kalau firman Yahweh jarang? Ini pertanyaan penting, saya tanya pelan-pelan. Walaupun kita belum menyelidiki semuanya, tapi pasti saudara tahu keadaannya. Menurut saudara, selama Eli masih jadi imam, ibadah Sabat masih ada enggak di Bait Suci Silo? Masih. Berarti kitab Taurat masih dibacakan dan dikhotbahkan tidak? Hamba-hamba Tuhan, takutlah kepada ayat ini.
ternyata khotbah-khotbah kita walaupun pakai Alkitab belum tentu itu firman-Nya. Kaget saya. Saya tanya, kok bisa Tuhan? Kalau kamu khotbah dengan kemauanmu sendiri, tidak pernah dengar dari aku, maka itu walaupun masih ada kebaktian, kalau saya pakai istilah sekarang, masih ada yang khotbah, tapi surga akan mengadili. Jarang kau sampaikan firman. Maka itu rajin-rajinlah hadir di Dewan Musyawarah itu. Lalu yang kedua, dan penglihatan pun tidak sering. Ini yang saya bilang budek dan picek. Maaf, budek itu tuli, picek itu buta. Bahasa Jawa ini enak. Kalimat terakhirnya. Kalau firman Tuhan jarang berarti budek. Kalau penglihatan tidak sering berarti picek. Masih ingat Amsal? Apabila tidak ada wahyu, nah liar bangsa itu. Karena pemimpinnya nggak punya visi, nggak punya penglihatan dari surga. Celakanya di ayat 2 ditulis, Eli yang sudah tua itu memang matanya sudah rabun. Jadi mata jasmani rohani dua-dua picek. Celaka kalau kita pemimpin ini buta dan tuli terhadap kebenaran. Celaka. Yang menarik lagi kalimat pertama ini, Samuel yang muda. Nah ini kata penting, menjadi pelayan Yahweh di bawah mentornya, pengawasannya Imam Eli. Saya tanya, kalau kita baca ayat ini, berarti Samuel sudah melayani atau belum? Sudah, tapi masih anak-anak. Sehingga ayat 7 ditulis, firman Tuhan belum pernah dinyatakan, dan dia belum mengenal Tuhan, tapi sudah melayani. Maaf ya ibu bapak saudara-saudara, perhatikan. Ada begitu banyak orang berkata melayani. Mari kita periksa hidup kita. Selama kita melayani, siapa yang kita dengar? Jadi ayat ini berkata, hati-hati. Ada banyak orang bisa melayani Tuhan, tapi belum tentu. Saya beri contoh. Bagi yang tua-tua ya, yang umurnya 40 tahun ke bawah agak sulit mengerti. Ini yang 50 tahunan. Kalau Soekarno, Insinyur Soekarno, presiden pertama kita itu masih hidup sampai hari ini, yang tua-tuanya, percaya nggak saudara kalau dia khotbah pendeta manapun kalah? Nah yang mudah-mudahan saya terangkan dulu ya. Saya masih kecil, itu masih ingat, kalau jalanan sepi, pasar sepi, lalu ada orang bergerombol dengarkan radio, itu pasti Pak Karno sedang pidato. Saya dulu masih kecil itu heran, zaman dulu itu nggak ada, nggak semua orang punya radio, saudara. Radio satu itu bisa 20 orang yang dengarkan. Jawab yang tua-tua, masih ingat nggak zaman itu? Lah saya itu kan heran. Pokoknya kalau Pak Karno pidato, seluruh bangsa akan diam. Semua aktivitas berhenti, sudah. Kesihir dengan pidato dan karisma Pak Karno itu. Nah saya nggak ngerti, saya nggak ingat semua pidatonya, tapi saya ingat suaranya. Terus terang, cara saya khotbah untuk mengintonasikan naik turunnya suara, saya belajar dari Pak Karno. Maka itu kalau dia ngomong walaupun pendek, saya ingat, saya minta tolong ya orang-orang tua, saya nggak ngerti banyak waktu itu, tapi saya bisa ingat kejadian itu. Kalau Pak Karno pidatonya pendek, saudara, mereka itu kecewa. Sudah selesai. Kira-kiranya nggak yang tua-tua ingat dulu? Mereka rakyat ini dengar kalau dia pidato panjang dan berani berkorban. Nah inilah bukti
bahwa orang bisa tidak punya panggilan tapi bisa khotbah kalau memang dia itu orator. Setuju saya ngomong ini? Maka itu ketika zaman sekarang, ya maaf di sini nggak ada karena suara pendeta desa semua. Kota-kota besar sudah. Itu menyedihkan. Maka itu saya marah kepada gereja-gereja yang mengorbitkan anak-anak muda yang belum punya panggilan kuat dan belum tahan uji, disuruh tampil. Itu pemimpinnya jahat dan kejam. Itu membunuh anak-anak muda itu. Setuju nggak saya ngomongin? Untuk masa 3,5 tahun yang Tuhan Yesus kerjakan, itu persiapannya 30 tahun. Mengapa di kota-kota banyak anak-anak muda ingin jadi pendeta, saudara? Karena contoh yang salah di banyak gereja. Saya masih ingat tahun 70-an, tahun 80-an, kalau saya khotbah di gereja-gereja di bulan Juni sampai Agustus. Saya harap ibu bapak masih ingat tahun-tahun itu. 70-an, 80-an, 90-an awal masih. Setelah 90-an pertengahan sampai ke sini lain. Kenapa saya beri batas bulan Juni sampai Agustus? Pasti saya diinterupsi. Paling dikit 5 menit, paling banyak 10 menit jam khotbah saya dikurangi. Karena guru-guru sekolah Alkitab keliling cari murid di gereja-gereja. Zaman itu sekolah Alkitab sepi. Karena apa? Kalau ada anak perempuan bilang ke ibu bapaknya, "Bu, Pak, saya sudah punya calon. Kerja apa? Pendeta." "Apa?" Gitu. Mangan opo. Betul nggak? Itu tahun 70-an, 80-an. Kalau ada orang tua anak perempuannya punya pacar calon pendeta, jangan harap sudah. Mangan opo. Jadi tahun-tahun itu sekolah Alkitab itu sepi, saudara. Maka itu keliling cari murid. Loh, kok tahun 90-an ke bawah sampai 2000-an gerutuk jadi pendeta. Saya selidiki, ini fenomena apa? Oh, saya tahu penyebabnya. Gara-gara pendeta-pendeta kota yang kurang ajar itu, ngajari yang salah. Sekarang jadi pendeta di kota zaman ini enak, saudara. Bondo abab suki, catetan nih. Jawab setuju atau tidak? Serius, yang bukan orang Jawa begini, bondo itu modal, abab itu cuap-cuap. Maka itu maaf saya berkata, saya ketemu banyak orang yang ingin jadi pendeta, nggak punya panggilan apalagi urapan, cuma punya gaya tukul. Ngerti maksud saya? Tukul arah mana itu loh yang terkenal. Jadi banyak pendeta di kota sehari bisa 9 sampai 1 kali hari Minggu bisa sampai 9-10 kali khotbah, 20 menit pindah, 20 menit pindah, karena keliling itu di kota-kota dan amplopnya tebal-tebal. Maka itu banyak anak muda ingin jadi pendeta, jadi full timer di gereja, ngebuki drama aja dapat gaji setiap bulan. Maaf saya berkata, maka itu banyak pemalas rohani sembunyi di gereja. Karena sistem yang merusak anak-anak muda dalam panggilan yang salah. Ngeri, saudara. Jadi nubuat ini tergenapi. Melayani Tuhan tapi tidak punya panggilan. Karena hanya ingin meniru pendeta-pendeta kaya. Terpujilah Tuhan kalau ibu bapak tetap setia di desa. Amin. Jangan tergoda dengan kota. Awas yang mulai miring-miring hari-hari ini. Terus cari alasan mau pindah ke kota. Awas. Jangan bilang, "Oh Tuhan mau manggil saya berubah." Awas bilang begitu. Saudara, maka itu mendengar suara Tuhan itu penting dalam hidup kita. Karena suara uang itu lebih kuat daripada suara Tuhan. Katakan amin. Kalau saya ulangi, suara uang itu lebih kuat daripada suara Tuhan.
Jadi kita harus tahu ini. Oke, saya kembali ke kisah Samuel. Pagi-pagi, kalau saya baca dengan logika anak-anak, Samuel ketakutan. Saya bayangkan begini, waktu saya baca pagi itu Eli nggak bisa tidur. Ayatnya memang nggak ada, tapi saya percaya imam ini pasti nggak bisa tidur lagi. Betul nggak? Sebab dia sadar, aku sudah budak selama ini. Sekarang anak ini diajak ngomong. Ngomong apa Tuhan pada anak ini? Betul tidak? Aku sudah rabun, aku nggak bisa ngeliat lagi ke depan visi apa untuk bangsa. Jadi saya bayangkan gini, pagi-pagi dia nggak bisa bangun, dia nggak bisa tidur, dia tunggu Samuel bangun. Begitu Samuel bangun, langsung bayangkan orang tua yang sudah ingin tahu. Saya bayangkan Samuel dipegang pundak kiri kanannya oleh imam itu, terus digoyak-goyak gitu, ngomong Sem, apa yang kamu dengar dari Tuhan semalam itu? Samuel kan bingung, karena dia nggak cerita soal soal Musa, enggak. Yang dia dengar, Bapak angkatmu akan mati, tabut akan diambil. Ayo, apa enggak pusing ini anak kecil? Maka kesimpulannya saudara, dengan ayat-ayat yang sudah kita dengar kemarin, karena tidak ada yang bisa diajak bicara lagi oleh Yahweh Tuhan, dia terpaksa ngajak anak kecil ngomong. Kebuangan enggak ini kalau saya pakai kata itu? Boleh nggak saya pakai kata itu? Karena dia sudah punya sistem. Berapa kali Pak Erastus ngomong sistem? Punya sistem. Sistemnya apa? Aku tidak akan bisa buat apa-apa sebelum aku berunding dulu dengan hamba-hambaku. Amos 3 ayat 7. Jangan lupa. Karena yang bisa diajak berunding cuma anak kecil ini. Ngenes enggak hati Tuhan? Ngerti kata ngenes? Ngenes itu bahasa Indonesianya apa ya? Merana, kurang tajam. Oke, merana. Ya enggak. Betapa merananya hati Tuhan kalau urusan negara yang diajak ngomong anak kecil. Maka itu ibu bapak, jangan melatih memaksa untuk Tuhan bicara. Itu salah. Dia itu sudah terus ngomong, cuma kita budak, dah gitu saja. Maaf, jangan marah saya ngomong. Nah, betul enggak? Ini kan contoh. Dia tuh, apalagi negara sudah bengkok kayak begini. Ingat kemarin kita belajar, satu-satunya nilai kita ini masih hamba Tuhan atau tidak, kalau kita tahu betapa gelapnya sekarang ini dunia ini. Masih ingat Yesaya 60? Kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak pernah sadar betapa gelapnya dunia ini, kita kejam dan jahat, saudara. Karena kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak mengerti Yesaya 60, baca lagi kalau lupa. Berarti pelayanan kita itu pelayanan yang cuma basa-basi. Betul tidak jawab? Dunia sudah bengkok, sudah gelap seperti ini. Yesaya 60 lagi sekali. Tidak semua kita tentara, apalagi yang veteran. Tapi kita tahu, makin gencar serangan musuh, makin menuju ke titik akhir peperangan. Dengar pertanyaan ini. Kira-kira hubungan komandan dan prajurit makin apa? Intens, makin sering, dan tidak boleh putus. Karena ini peperangannya makin seru. Saya masih ingat waktu masih kecil di desa, saya senang nonton wayang kulit, walaupun nggak ngerti semua dalangnya ngomong apa. Yang saya senang cuma 2. Satu, kalau Semar keluar dengan anak-anaknya. Betul nggak? Wah, lucu sudah. Nah, terus saya tidur lagi, saya nunggu goro-goronya. Masih ingat goro-goro? Yang terakhir itu saya pasti bangun, saudara. Karena itu seru sekali. Nah, ini dia. Peperangan makin dahsyat nggak akhir zaman ini? Jawab cepat. Makin besar nggak ini peperangan? Makin besar. Berarti komandan kita sering nggak memberi instruksi.
Lu jawab sering tidak? Sering. Kalau nggak mati kita ini. Persenjataan boleh hebat. Dengar, persenjataan boleh hebat. Tapi kalau komunikasi terputus antara komandan dan prajurit, terusan menang atau kalah ini? Walaupun senjatanya hebat. Nah, Roh Kudus itu ngajar saya begini tentang musuh dengan 3 kondisi. Sudahlah, mau pakai cara apa, walaupun rajin doa puasa, hafal ayat Alkitab, doanya 8 jam sehari, bahasa rohnya lancar misalnya begitu, kita nggak akan pernah menang perang kalau kita nggak punya komunikasi dengan komandan kita. Karena 3 hal, catat. 1, antara iblis dengan kita, siapa lebih pengalaman dalam perang? Ketika mbah buyut kita belum lahir, mereka sudah perang. Ngerti kata itu? Ketika nenek moyang kita belum lahir, mereka sudah ada, saudara. Dan mengganggu manusia. Ayo, mau menang perang model apa? Dengan yang jauh lebih pengalaman dari kita. Nomor 2, setan itu nggak usah tanya, percaya saja. Yang namanya ngantuk dan tidur itu nggak pernah tahu. Percaya atau tidak? Loh, saya tanya kok. Kalau nggak percaya, golek ono takono dhewe wis, itu loh maksudnya. Maka itu saya tanya, percaya tidak? Kalau yang namanya setan, demit dan semuanya itu nggak pernah ngantuk. Rasa ngantuk itu apa itu nggak tahu. Apalagi tidur. Betul? Nah, bagaimana kita yang masih doyan turu ini bisa melawan yang gak pernah tahu arti turu? Ngerti kata itu? Bagaimana bisa menang kita masih bisa suka tidur ini, melawan mereka yang gak pernah tahu, ngantuk aja gak tahu, apalagi tidur. Ayo, mau perang menang bagaimana kalau kita nggak dengar instruksi komandan kita? Maka itu mendengar suara Tuhan itu mutlak, saudara, dalam peperangan akhir zaman ini. Yang paling fatal nomor 3 ini, saudara. Senjata model apa saja yang kita miliki, termasuk tadi doa puasa, hafal ayat, pengalaman pelayanan, nengking setan apa saja, dengar, kumpulkan semuanya. Kalau perangnya model begini, kita nggak pernah bisa ngelihat musuh kita, tapi musuh kita sangat bisa ngelihat gerak-gerik kita. Ayo jawaban, mau pakai senjata model apa saja dari pihak kita. Kalau mereka bisa ngelihat kita, tapi kita nggak bisa ngelihat mereka, jawaban yang menang siapa ya? Lo betul tidak? Maka itu mendengar suara Tuhan itu mutlak. Karena itu satu-satunya andalan kita untuk menang. Tanpa kita punya kontak terus-menerus dengan komandan kita, jangan bangga dengan pengalaman pelayanan yang sekian puluh tahun ini. Amin. Maka itu mutlak mendengar suara Tuhan ini mutlak. Lagi sekali, siapa yang rindu bicara? Nah, itu kita pegang. Maka itu begini, saudara, tidak perlu sampai ngotot, Tuhan bicaralah Tuhan, aku 40 hari puasa Tuhan, gua nggak ngomong-ngomong Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, aku harus ngomong. Nah itu dia, kamu yang budek masalahnya. Maaf ya saudara, tapi kok nggak dengar, kenapa? Ya budeknya loh, kenapa bu? Maksudnya begitu. Kebunton duit itu loh kupingmu. Dah itu aja, maaf, jangan marah saya ngomongin. Tersumbat uang ini kuping kita ini. Kesumpal. Ya. Kalau nggak ada hubungan, ada, karena Roh Kudus dalam kita. Betul tidak? Satu-satunya, saya pakai kata media atau kata medianya, penghubung itu cuma Roh Kudus. Percaya walaupun kita berdosa, Roh Kudus nggak akan diambil lagi oleh Bapa. Tetap ada. Jadi penghubungnya ada. Itu tadi ada hal lain di telinga kita.
Dan satu-satunya hal yang paling gampang menulikan kita adalah uang. Serius saya berkata, uang itu yang paling gampang buat kita tuli. Iya, karena uang itu adalah saingan Tuhan. Dengar ya, Alkitab tidak pernah mengatakan iblis saingan Tuhan. Enggak, saudara. Uang, Matius 6 ayat 24. Kamu tidak boleh menyembah dua tuan. Siapa tuan dua tuan itu? Mamon dan aku, kata Yesus. Mamon itu apa? Uang. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, orang kaya yang susah masuk surga. Maka itu jangan pengin sugih. Kalau saudara pengen kaya, saudara susah masuk surga. Loh serius, maka itu kalau pendeta-pendeta ngajari kaya-kaya, itu pendeta jahat, ngajari jemaat masuk neraka semua itu. Serius, saudara harus ikut firman itu. Apa logika anak-anak? Nah ini saya suka anak-anak, ya saya suka sekali. Semua anak, ingat saya pernah jadi guru sekolah minggu 13 tahun. Semua anak kalau ditanya, anak-anak, menurut kamu harta itu berat atau ringan? Uang itu berat atau ringan? Walaupun sekarang uang kertas sudah banyak, nggak ada uang logam lagi. Jawaban saudara apa? Ayo jawaban saudara apa cepat? Harta itu berat atau ringan? Nah, maka itu kenapa orang kaya itu susah masuk surga? Kalau kaya pelit, yang kaya murah hati pasti masuk surga. Kenapa kaya pelit susah masuk surga? Nah, ketika Tuhan mau angkat dia, digandoli dunyani itu tadi. Nah, Tuhan gak mau gegeran dengan orang ini, diculno meneng. Maka itu gak naik dia. Nah, itu logikanya. Maka itu jangan kaya-kaya, kabotan nanti. Waktu mau diangkat ke surga, aduh susah. Malaikat aja gak kuat ngangkat, saudara. Itu logikanya. Jadi kalau punya harta bagikan. Nah nggak amin medit kabeh. Nah, sudah. Saya ulangi. Maka itu kalau punya harta, puji Tuhan pasti masuk surga semua. Amin. Maka itu begini. Kalau kita belajar soal persembahan, ingat Tuhan Yesus belajar persembahan. Maka waktu kelas persembahan diajarkan, Tuhan Yesus ngajak 12 murid kemana? Masa lupa? Iya, bait suci, iya di mananya? Di depan kotak persembahan. Hebat itu pelajaran itu. Maka itu Tuhan Yesus itu kalau ngajar saudara, 95% itu praktek, 5% teori. Maka itu semua sekolah Alkitab, sekolah teologi ya salah. Karena dibalik, 95% teori, 5% praktek. Maka itu goblok kabeh. Loh ini fakta saudara, ini fakta. Amin. Loh puji Tuhan yang cuma satu. Loh bayangkan 95% sekolahnya Tuhan Yesus itu praktikum. Maka itu dia nggak pernah butuh ruang kelas dan bangku. Karena alam ini ruang kelasnya. Harusnya begitu gereja. Jangan buka lagi kelas-kelas sekolah Alkitab. Haleluya gitu aja saudara. Langsung praktek 5% saja. Dan itu bisa dibaca lewat buku, nggak usah sekolah. Kalau saudara sekolah teologi, lihat aja. Begitu masuk kelas sekolah teologi, dosen bilang beli buku ini dan buat ringkasan. Lah opo tuku dewe, boco dewe, ngeringkes dewe. Iya, nggak usah sekolah, baca aja sendiri sudah selesai. Maka kalau saudara punya uang, lebih baik sekolah sekuler. Sebab ijazah yang ada buntut ST ngelamar ke PLN, diguyur tengu, tahu tidak? Melamar ke BNI. Hah? Nah itu jadi satpam orang payu. Loh serius tidak? Coba ngelamar STH jadi satpam. Hah?
Gitu ngulang. Maka itu yang punya embel-embel STH larinya pasti ke gereja lagi. Padahal Yesus berkata, engkau terang dunia dan garam dunia, bukan terang gereja dan garam gereja. Maka itu STH itu salah. Serius, sudah nggak Alkitabiah sama sekali. Loh, jujur ya, jangan tersinggung loh, jangan tersinggung. Tujuan dia itu dunia, bukan gereja. Amin. Ngapain kita masuk gereja lagi? Dunia yang butuh Injil, bukan gereja. Karena dunia itu ladang misi kita. Maka itu Pak Tony kemarin berkata, terpengaruh oleh satu hamba Tuhan yang jadi kepala desa di Soe. Saya ini kalau khotbah di gereja-gereja di kota, saya akan marah kepada orang Kristen yang menolak dipilih jadi ketua RT. Saya anjurkan semua orang Kristen di kota jadi ketua RT. Karena itu gembala yang tidak digaji. Nah, kok nggak amin? Semua orang Kristen harus mencalonkan diri jadi ketua RT. Loh kok betul tidak? Karena itu kesempatan. Begitu tetangga ribut, Pak RT yang datang, Bu RT datang, damaikan pakai firman. Itu penginjilan gratis. Nggak perlu panitia, nggak perlu izin. Luar biasa ini. Amin. Maka itu suruh jemaat di kota-kota ini jadi ketua RT semua. Jangan mau turun-turun sebelum mati. Ingat ya. Bisa mati bergantian. Itu kesempatan nginjil luar biasa. Saya tadi ngomong apa kok sampai ke sini tadi? Oh ya, uang. Nah, mamon betul. Jadi baca ayat ini. Matius 6:24. Dia mengakui sainganku itu adalah duit, bukan yang lain. Maka itu gini aja, kata Tuhan itu ada dua arti. Satu disembah, betul nggak? Kalau Tuhan kan disembah. Dua disayang. Loh, ya atau tidak? Nah, maka itu kalau uang Tuhan orang itu, maka orang itu akan nyembah uang dan sayang uang. Coba peragakan dalam hidup. Kalau saudara sayang sesuatu, itu logikanya ditahan-tahan atau dibagi-bagi. Nah, itulah orang pelit kaya masuk neraka karena sayang uang. Kalau nggak sayang, nggak gitu, betul, dibagi-bagi aja. Kenapa? Lah itu medite kumat kalau bilang kok enak itu tadi. Serius, saudara, serius. Ini yang kita harus buat sesuatu dalam hidup ini. Kita harus betul-betul melakukan semua kehendak Tuhan. Maka itu untuk apa saja yang Tuhan inginkan. Uang itu bagaimana? Maaf, Maksi, Kawi, William, sempat lihat nggak di almari itu ada uang? Tadi sempat lihat nggak? Nggak sempat. Oke, sudah kalau nggak sempat. Saya itu tidak pernah ngantongin uang sampai hari ini. Di badan saya tidak pernah ada uang yang saya simpan. Uang saya selalu jauh dari saya. Sebab uang itu setan. Saya nggak mau ngantongi setan. Yang kedua, benda yang paling kotor sedunia itu uang. Ada myriadan bakteri di situ. Kotor. Maka itu setan itu sakit hati dengan saya. Sebab saya nggak pernah sayang dia. Serius, saya nggak pernah sayang dia sama sekali. Minggu-minggu, bulan-bulan pertama saya menikah istri saya bingung lihat cara saya dengan uang itu. Saya nggak pernah takut kehilangan uang. Setan hilang ya biarin, ngapain dicari? Oh nggak, amin.
Maka itu saya ingin mengembalikan istilah Tuhan Yesus ini. Kalau saudara baca Lukas 16 ayat 9 juga, uang itu adalah mamon. Mamon itu setan. Jadi saya ingin pendeta-pendeta, ayo mulai hari ini kita menggunakan terminologi ini. Jadi gini, kalau anak-anak kecil ajari, ayo ya, jangan bilang uang itu setan. Bu, minta setan 5.000. Woi, saya pinjam setanmu 4 juta ya. Setanmu berapa miliar sekarang? Nah, harus ngomong setan, karena itu memang uang itu setan. Loh kok kayak nggak pernah tahu saja? Ini yang banyak pendeta nggak pernah tahu. Itu setan. Serius. Saudara, di sini banyak saksi. Saya sebutkan namanya, tanya. Saya pendeta mungkin satu-satunya yang paling suka menyerahkan ATM saya ke orang lain. Dan saya nggak pernah takut. P-nya tahu otomatis. P-nya juga Pak. Semua ATM saya, PIN-nya itu tanggal lahir saya. Dari pertama saya punya ATM sampai hari ini saya nggak pernah ganti PIN itu. Berapa orang di sini ada? Di surat tanya mereka. Kenapa saya berani percaya orang ATM saya? Karena sering nggak ada isinya. Loh, itu masalahnya. Maka itu saya berani nyerahkan nggak isi ini. Maka itu ketahuan yang nggak pernah nyerahkan ATM-nya saldo nih, kayak itu. Gampang toh, gampang firman Tuhan. Maka itu begini, dengar, saya kembali ke pelajaran. Oh, ini dia ketemu pelajaran persembahan. Nah, lupa tadi. Jadi prakteknya langsung di tempat duit. Tadi saya bilang gini, hari ini murid-murid kita belajar tentang persembahan. Oke. Nanti ini jemaat masuk toh, aku beri kamu kode. Ada 2 orang yang kalian harus awasi. Rombongan banyak, wih, kelihatannya orang kaya dari pakaian. Ingat dulu kan nggak ada uang kertas. Oke, begitu masuk, lihat murid-murid orang kaya. Dia sok, tahu kata saya, grojok, kan gitu bunyi. Nah, kalau uang logam di apa itu? Nah itu loh, bahasa Jawa di sok itu apa itu? Nah, ya begitu pokoknya sebenarnya. Itu bunyinya kayak apa? Rocok gitu. Udah, diam dulu ya. Oke. Masuk. Wah, ini dia. Orang miskin. Betul disebut kata gitu. Lihat. Kelitik. Oke, mereka beribadah, kelas persembahan dimulai. Menurut kamu, siapa dari 2 orang itu tadi yang memberi paling banyak? Ayo, segoblok-gobloknya orang nyebut yang mana? Yang gerojok tadi itu, bukan yang klitik. Tapi Tuhan Yesus bilangnya siapa yang paling banyak? Nah, apa dia nggak pernah ngerti matematika? Harus bilang begitu. Tapi kenapa? Saya menemukan rahasia luar biasa. Jadi begini, maka itu orang-orang kaya dengar, berapapun persembahan saudara ke gereja dan ke pekerjaan Tuhan, yang ngitung bendahara. Tuhan tidak pernah menghitung yang saudara beri di gereja. Yang Tuhan hitung yang masih di bankmu. Mati kowe. Lo serius saudara. Maka itu mengapa dia berkata yang kelitik itu lebih banyak daripada yang gerojok? Ngerti nggak? Ini kebenaran. Maka itu orang kaya jangan sombong. Istri saya jadi saksi, anak-anak saya bendahara, saya jadi saksi. Saya ini punya 4 bendahara sebenarnya. Mereka yang megang keuangan saya semua, dan mereka tahu jumlahnya. Masuk berapa, keluar berapa, mereka yang pegang. Dan saya nggak pernah takut. Satu kali saudara, saya dapat persembahan 1 miliar rupiah, tapi saya tuh nggak pernah tahu duitnya. Saya di Papua. Bendara saya Jakarta, saya suruh ambil. Yang beri takut. Loh, Bapak kenal
sekali itu bendara. Aduh jangan Pak, Bapak aja nggak bisa, saya di Papua. Bendara itu masih hidup, saudara boleh tanya dia. Sampai uang 1 miliar itu habis, dia itu bingung. Tidak ada 1 rupiah pun yang saya pakai untuk keperluan saya pribadi, padahal itu untuk pribadi saya. Maka itu dia bisa cerita ke orang banyak, karena bukti pengeluaran dia pegang semua. Jadi saya cuma beri perintah, untuk ini kamu kirim, untuk itu kamu kirim, sampai habis 1 miliar. Maka itu sampai sekarang dia percaya betul kepada saya, karena dia tahu saya nggak pakai uang itu. Semua bendara saya, mereka bingung dengan cara saya hidup. Mereka lapor, masuk sekian, oke, mana yang perlu cepat kirim. Maka itu uang itu nggak pernah betah ikut saya. Serius. Jadi saya tuh sampai hari ini hidup tuh nggak pernah mikiri saldo, apalagi deposito. Saya tuh nggak punya, saudara. Karena saya tuh nggak mau nyimpen setan. Kalau perlu pasti ada. Karena saya nggak perlu cari. Maka itu setan tuh gregetan lihat saya. Saya nggak pernah sayang dia. Serius. Itu ajaib Tuhan itu dalam hidup saya sampai hari ini. Oke. Jadi kalau ada orang kaya uangnya 100 miliar, untuk membayangkan uang 100 miliar segede apa, belikan kerupuk semua, baru tahu. Wow, sebesar itu. Oke. Lalu orang ini memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan 1 miliar, gede enggak? Mungkin kalau kita dikasih itu enggak turun seminggu kali. Oke. Terus orang miskin ini hanya punya 1.000 rupiah. Terus dia beri hari itu 500 rupiah. Maka itu kelitik bunyinya. Mengapa yang miskin disebut lebih besar? Percuma 500 rupiah dengan 1 miliar, segoblok-gobloknya orang tahu mana lebih banyak. Maka orang kaya itu dihargai sama oleh surga. Kalau dia beri, terus paruh 100 miliar itu piro? Hitungan cepetan. Bukan 500 juta. 50 miliar langsung stroke. Saudara dengar. Maka itu jangan sombong. Berapa yang saudara pernah beri? Yang dihitung Tuhan masih di bankmu itu. Ayat itu yang membuat saya tidak takut diketahui orang berapa saldo saya. Maka itu semua anak buah saya, tim saya, nggak pernah mencurigai saya. Sebab saya terbuka dengan keuangan saya, mereka tahu semua. Kalau kami pergi suami istri seperti sekarang ke sini, rumah kami di Nabiri, saya sudah ajari istri saya dari menikah hari pertama. Ingat ya, saya nggak suka bawa kunci kemana-mana. Jadi kunci rumah, kunci kamar, kunci almari itu tidak pernah kami bawa kemana-mana. Sebab saya bukan sipir penjara, nggak boleh kunci. Kalau sipir penjara, kelinting-kelinting kuncinya banyak. Saya bukan. Jadi mereka punya hak untuk buka almari kami, isinya apa. Mereka punya hak untuk lihat kamar kami. Jadi uang kami terbuka, rumah kami terbuka. Maka itu mereka hormat dan respect bahwa kami nggak kaya untuk diri sendiri. Itu selalu kami bagi. Maka itu setan nggak berani gugat, saudara. Menggugat apa mereka? Banyak pendeta membuat sakit hati jemaatnya karena nggak pernah terbuka perpuluhan dimplok DWKB. Betul tidak yang pendeta-pendeta kaya? Orang jadi curiga terus. Maka itu orang nggak bisa nyurigai saya karena terbuka semuanya. Maka itu hidup kayak begitu tuh enteng ayem. Coba Yesus berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Nah, maka itu kalau orang itu ninggalin duit atau harta apa, pasti dikit-dikit noleh. Betul tidak? Yang suka naik bis, naik kereta api, kalau tasnya agak jauh karena penuh, tenang nggak duduk itu, enggak noleh itu. Karena
hatinya di situ. Kalau saya nggak pusing, mau hilang golek meneh, ngapain pusing? Berarti ada yang lebih butuh, ambil aja. Maaf, jadi yang bisa menghalangi suara Tuhan adalah uang. Maka itu suara uang lebih kencang daripada suara Tuhan di hidup kita. Karena suara itu yang kita dengar baik-baik. Oke, bagian terakhir. Jadi saudara, orang egois dan orang pelit tidak akan bisa mendengar suara Tuhan walaupun dia puasa 40 hari. Saya ulang, yang menyebabkan kita nggak bisa mendengar suaranya ketika kita egois dan pelit. Kenapa sulit? Ini dia. Kita belajar dari Keluaran pasal 3. Keluaran 3 mulai ayat 1. Adapun Musa, kalimat apa berikutnya? Nah, ia biasa. Stop dulu. Tolong saya, kata biasa ini menunjukkan apa dalam hidup Musa? Selalu, sering, monoton, tidak ada rutinitas, tidak ada hal baru untuk kata biasa di ayat ini. Ya, saya ulangi. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Maaf ya, jangan tersinggung saya bilang. Apa bedanya menggembalakan kambing domba milik mertua dan milik pribadi? Cepat-cepat. Kalau milik pribadi jaga baik-baik. Terus kalau milik mertua? Salah. Bojomu dijaluk menekan. Begini, yang beda pada tanggung jawab. Ayo jujur, milik mertua atau milik sendiri yang lebih bertanggung jawab? Enggak dong, milik sendiri. Milik mertua itu enggak perlu tanggung jawab, asal kambing dombanya mana terus mertua pasti diam. Maaf, saya lanjutkan. Saudara melayani dan menggembalakan sekarang ini, itu milik siapa? Jangan dulu jawab milik Tuhan. Sebab banyak aliran Pantai Kosta, nah milik mertuanya sudah mati dulu gembala. Lo jawaban dijawab ora, cepat jawab, ayo. Beda saudara. Nah itu loh, betul nggak? Beda. Kenapa sih kita nggak pernah teliti baca yang beginian ini? Maka itu Musa nggak pernah bergumul untuk pelayanan. Milik mertua saja biarin aja. Maka itu ada kata biasa, rutinitas. Pagi-pagi bangun, digiring ke padang rumput. Musa nungguin, sore pulang, sudah tiap hari. Berapa tahun? 40 tahun loh, kok nggak enak dia itu. Surga rugi. Sebab di hidup Musa ada investasi yang luar biasa. Ngerti maksud saya? Investasinya adalah Musa, aku ini pernah panggil kamu waktu kamu masih dalam kandungan. Itu nggak cuma ngurus embek-embek ini. Ada yang lebih besar aku siapkan untuk kamu, suatu bangsa Musa. Maka itu surga gelisah. Tuhan ngenes melihat orang hebat ini cuma embek-embek aja tiap hari. Maka di pasal 3 harus berubah. Nggak bisa begini terus. Apa perubahannya? Saya teruskan baca di situ. Sekali. Nah, kata ini menarik. Apa maksud kata sekali? Memang satu kali artinya, tapi bukan itu, bukan cepat raba. Sekali. Keluar dari kebiasaan. Keluar dari kebiasaan. Maaf. Siapa yang pernah dalam hidupnya mengalami kata sekali ini, tetapi saudara kembali lagi ke rutinitas, Tuhan sedih. Ngerti kata ini? Mungkin ketika gereja saudara diresolusi sekali, saya baca dulu.
Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, berarti ke seberang padang gurun itu menurut kalimat ini suara Tuhan kepada Musa ini. Itu Musa pernah ke situ atau belum? Nah, itu yang saya mau tahu. Belum. Jadi kebiasaannya yaitu saja, rutenya sama terus. Tapi satu kali peristiwa, tiba-tiba kok Musa bisa kepingin nyebrang yang bukan jalan yang gak pernah dilalui. Ada apa? Nah, maka itu ibu bapak saudara-saudara sebagai hamba Tuhan perlu sekali ada kata sekali terjadi di hidup kita. Berarti Roh Kudus sedang mengubah kita. Jangan rutin pelayanan doa pagi, haleluya. Nah, itu kan kebiasaan. Capek kalau kebiasaan. Apalagi pengerja harus datang. Kalau nggak ikut doa pagi PK dikurangi. Banyak gereja seperti itu. Saya marah kepada gereja-gereja di kota. Saudara pernah tahu gereja-gereja di kota itu kalau pengerja-pengerjanya itu ikut doa pagi, doa malam, doa pengerja itu pakai ceklok gitu loh, kayak perusahaan di absen. Ada yang pernah tahu nggak? Sekarang sudah pakai sidik jari lagi. Saya marah pada gereja seperti itu. Berarti 1 jam. Oh iya 1 jam. 5 menit lagi selesai. Oke. Jadi Papa di surga sedih kalau melihat kita anggota dewan musyawarahnya, hidup pelayanan kita cuma rutinitas. Dia sedih, dia rugi menginvestasikan semua dalam hidup kita, ya atau tidak? Sama seperti saudara-saudara itu nyekolahkan orang, sudah biayai sampai master dalam bidang teknik, ya becak. Maaf, ayo gelong gak ini, aduh. Nah, maka itu maaf ya saudara dengar. Ketika dia panggil kita masing-masing, itu investasi besar gak atas hidup kita? Besar. Maka itu kalau kerjaan kita cuma doa pagi, doa malam, khotbah minggu, khotbah kebaktian keluarga, khotbah orang mati, aduh, surga itu ngenes. Di dalam diri kita ini ada potensi yang luar biasa. Cuma karena budek, maaf, Musa 40 tahun budek dan pijak. Maka itu cuma rutinitas yang dia kerjakan. Mundar mandir di tempat yang sama, kayak setrika. Nggak pernah ada jalur baru di hidupnya. Akhirnya surga nggak sabar dibelokkan jalannya. Kalau ada hal-hal besar pernah terjadi di hidup saudara, kecelakaan atau yang mengagetkan, jangan tanya ada apa Tuhan. Ikuti apa yang dia mau. Amin. Sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Terus ayat 2, cepat. Nah ini memang digiring, sekali itu digiring supaya tahu. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Yahweh Tuhan pasti dengarkan kata ini, akan membuat kejutan-kejutan di hidup hamba Tuhan yang rutinitas hidup, yang gak bisa mendengar suaranya. Entah apa, jangan tanya saya, urusan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Terus ayat 3, Musa berkata, wajar. Apa itu? Kan begitu kalau saya terjemahkan bahasa sehari. Apa itu? Aku mau lihat aja. Ini penglihatan luar biasa. Ada apinya kok nggak terbakar. Nah, berapa kali Papa di surga memancing kita keluar dari kebiasaan. Ngerti kalimat ini? Ketika kita cuma rutinitas dalam hidup.
Terus ayat 4. Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, kata apa yang dipakai? Nah, intonasinya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Maaf, iya, berserulah, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Tuhan. Keluarkan kata berseru. Kalau ada kata berseru itu menunjukkan yang berseru itu apa? Ya, emosi, semangat, itu saya tunggu. Mengapa Yahweh Tuhan bisa tiba-tiba semangat? Sebab pancingannya dapat. Belum betul nggak yuk? Kalau saudara mancing toh sudah 3 jam sampai tiba-tiba bangun nggak? Kalau tidur terus yo nemen niku. Maka berserulah dari tengah-tengah itu karena ini yang dia tunggu. Ayat 5. Lalu iya. Nah, saya menemukan perbedaan. Mengapa tadi berseru? Begitu sudah kena dia berfirman. Padahal kan sebetulnya sama berfirman juga, bukan? Musa itu kan berfirman. Loh, iya atau tidak? Cepat jawab. Nah, tahu nggak bedanya? Kadang-kadang suara papa kita kencang dan keras, tapi kadang-kadang lembut. Oke, saya beri contoh. Siapa ingat ketika makanan sudah belum? Belum ya? Jangan terus saya marah itu. Terus. Nah, masih ingat pengalaman Elia di gunung Tuhan? Dia lagi apa hari itu? Frustrasi. Karena itulah takut dengan perempuan namanya Isabel. Sampai minta mati aja Tuhan, mati aja aku ini, betul? Tiba-tiba ada badai. Dia pikir di sini ada suara yang aku tunggu. Enggak. Ada gempa bumi. Enggak ada juga suara itu. Ada api dan macam-macam. Tapi suara Yahweh di angin yang lembut sepoi-sepoi. Di dalam ketenangan dia akan bicara kepada kita, bukan dalam kepanikan. Berfirmanlah. Jangan kau datang dekat. Oke, saya nggak baca ayat ini. Ayat 6. Ayat 6. Nah. Lagi ia berfirman. Saudara, terus ayat 7. Ya. Nah. Dan Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah toh, apa itu mandor-mandor kejam itu, seterusnya saya nggak usah baca. Roh Kudus sadarkan kami dengan firman ini dalam nama Yesus. Yang salah dari semua pendeta Pantekosta dan karismatik untuk mengajar jemaat mendengar suara Tuhan bukan dalam konteks firman ini. Jangan bingung dulu, saya teruskan pelan-pelan. Musa pertama kali belajar mendengar suara Tuhannya. Itu bukan untuk nasib hidup pribadinya dan istri anaknya, tapi firman yang harus kita dengar kalau dia berbicara kepada kita harus tentang orang lain yang menderita. Catat itu. Maaf saya berkata, istri saya jadi saksi. Saya itu gampang mendengar suara Tuhan. Kenapa saya bisa mengajarkan Kejadian 18 kemarin tentang Abraham? Karena saya alami. Sini kalau mendengar instruksi komandan saya 99,99% ketika saya nggak lagi di doa, saudara. Dan suara yang saya dengar itu pasti untuk orang lain, saya harus tolong. 2 minggu lalu saya di mobil di satu kota. Langsung saya suruh telepon seseorang. Itu di Jerman. Saya lihat jam. Ini 1:30 subuh waktu Jerman.
Tapi suara itu dan telepon orang itu. Nah ini yang nyetir itu lihat wajah saya kaget, dia kaget. Kenapa? Ada apa? Kalau saya kaget, aduh enggak. Nah terus saya speaker, langsung saya buka speakernya supaya dia dengar, dia belajar. Begitu halo, nangis. Kenapa kamu? Siapa yang nyuruh Bapak telepon saya? Saya bilang yang mengasihi kamu. Saya tahu dia mau bunuh diri saat itu. Ini yang bareng saya kaget. Karena saya speaker ini nangis ini orang. Banyak kali saya ngalami hal seperti itu. Nah kebanyakan gereja karismatik ngajarin dengan suara Tuhan. Ayo kita dengar suara Tuhan. Jodohku siapa ya? Nah itu dia. Oh cincinku hilang. Tolong tanyakan Tuhan. Kurang ajar kamu. Betul tidak? Tolong doakan saya mau beli rumah. Kira-kira rumah yang mana? Loh, bertobat. Jangan mengajarkan mendengar suara Tuhan untuk kepentingan pribadimu. Dalam nama Yesus. Yahweh Tuhan pasti berbicara ketika dompet kita, hati kita, rumah kita semua terbuka untuk orang susah. Amin kan, cepat menengahi. Saya ulangi. Yahweh Tuhan pasti akan berbicara kepada kita. Kalau dia tahu kita mau buka hati, buka dompet, buka rumah, buka apa saja untuk orang-orang. Maka itu orang pelit dan orang egois nggak bisa dengar suara Tuhan. Karena kalau Tuhan bicara pasti diajak gegeran dulu. Betul nggak saudara? Karena dia egois. Tuhan nggak ada waktu, Tuhan aku ini sibuk. Nah ya sudah. Kalau Tuhan tahu orang itu egois, doa puasalah sampai kurus kering tetap budek. Katakan amin. Apa Pak? Serius? Kalau orang itu pelit, Tuhan nggak mau bicara dengan orangnya, pasti berkelahi dengan Tuhan. Alasannya banyak. Uang ini untuk ini Tuhan, uang itu untuk dia. Sudahlah, nggak usah ngomong dah. Jadi Pak, Ibu, untuk mendengar suara Tuhan bukan puasa dulu, bukan ini dulu, enggak. Apa tadi? Jangan egois dan jangan pelit. Taat. Oke, dengar. Ini bagian terakhir. Abram. Ayo kita belajar dari pribadi ini. Saya bisa mendengar suara papa saya sampai hari ini karena Abram. Sudah belum? Belum. Oke, puji Tuhan belum. Oke, dengar. Waktu kejadian 12 ditulis dalam kisah Abram. Abram itu sudah kenal yang bersuara pada dia enggak hari itu? Ayo jawab, soal ini penting. Itu yang saya heran. Yosua yang menuliskan bahwa pada hari Abram dipanggil, dia itu masih penyembah berhala di tanah Ur. Jawab iya atau tidak? Saya merinding lagi kalau ngomong ini. Maaf ya saudara, saya belajar. Saya belajar untuk mendengar suara Tuhan karena saya mau ikuti iman nenek moyang saya, Abram. Bayangkan, Abram, besok kamu ajak istrimu, semua ternakmu, semua pegawaimu, karyawanmu pergi ke suatu tempat. Ditunjukkan nggak kemana? Saudara dengar, mengapa Abram bisa nurut? Saya nggak ketemu jawabannya sampai hari ini. Padahal dia nggak tahu. Saya beri contoh. Sependeta-pendetanya seorang pendeta, ngerti nggak maksud ini? Berarti dia pendeta beneran itu. Sekristen-kristennya orang Kristen, artinya Kristen tenanan, jujur. Malam nanti dalam doa atau siapa namamu lupa lagi? Cer. Sudah menikah belum? Udah. Cer, besok kamu ke Juanda aja atau ke Pelabuhan Perak sana, saya nggak tahu.
Bawa istrimu, anak-anakmu, bawa semua. Kemana Tuhan? Pokoknya ke sana dulu. Ayo jujur. Sekristen-kristennya kita, sependeta-pendetanya